Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Deddy Lisan. Wih. Jadi kita akan live tanggal 14 Agustus di Juar Cafe. Juar Cafe. Beli tiketnya bisa di link di bawah ini. Posternya udah bisa muncul belum? Mana posternya? Yon? Malah ke gua. Nah, nih. itu di bio Instagram saya ada linknya. Iya. Tinggal diklik. Di bio gue juga ada. Bio Hoi ada nggak? Ada, tinggal diklik di WhatsApp. Bilang aja, mau beli jing gitu, langsung WhatsAppnya. Bisa streaming. Bisa, ada 2 pilihan. Bisa streaming dan bisa datang langsung. Iya. Yang datang langsung terbatas banget. Pokoknya bisa langsung ketemu nelayan di situ. Nelayan di situ. Semua kru Hoi akan ada. Akan ada. Dress code-nya Batik batik. atau baju resmi lah. Formal. Formal garis miring batik. Batik. Yang streaming juga nonton pakai batik. Iya, karena nanti kan zoom-nya akan kelihatan muka-mukanya. Iya. Itu ya. Cepetan belinya. Iya, dibeli ya. Akhirnya nyampe sini juga. Iya. Pertama kali gue ngeliat lo di Kawin Antara. Betul. Gue ngeliat lo. Tahun berapa ya? Ntar kita telepon Taras ya. Udah selesai lagi. Nggak enak cing ah. Iya. Kedua, gue ketemu di Mitra 10. Betul. Gua lihat Cing Karena Abdel kita lagi pakai masker kan? pakai masker, tapi lu enggak. Karena lu lagi melipir, lagi ngerokok. Gue bilang, kok mukanya pusing banget nih Abdel. Ternyata pusing beneran. Kan nggak biasa belanja. Iya. Pas lagi bangun ini. Oh, oke. Lo lagi bangun di? Gua lagi ngapain ya waktu itu ya? Lo lagi bilang bikin juga. Iya. Di? Kayaknya gue lagi mulai ngerapiin yang di rumah gue yang sekarang. Yang di Citra? Karena kan abis beli terus mungkin ada beberapa bagian yang pengen gue. Udah kelar tapi? Alhamdulillah. Gue udah dari awal tahun lah tinggal di sana. Awal tahun ini? Jadi gue butuh setahun lah untuk on off gitu. Tapi lumayan jauh lu. Sekolah anak-anak nggak ini? Awalnya pindah ke situ, gue ada satu sekolah di Legenda Wisata yang gue incer buat anak gue kan. Kalau Global Mandiri. Terus tadinya gue mau bikinnya di Legenda Wisata. Gue udah beli kafling nih ceritanya. Terus kita beli kafling sini aja karena ada sekolah ini enak nih. Jadi nanti bangunnya nggak perlu siang, nggak perlu pagi-pagi loh. Gue juga nganternya nggak perlu kayak orang mau ke Sudirman. Pandemi. Pandemi rencananya berubah tuh. Jadi kafling yang gue udah siapkan untuk membangun rumah, duitnya kepake buat hidup karena kan pandemi gue nggak kerja kan. Mantap lah pokoknya, makan tabungan. Iya. Akhirnya gue bikin plan B, gue beli rumah jadi di Citra. Citra Indah ya? Citraland. Citraland. Iya. Tapi udah banyak banget sekarang perumahan di situ ya? Banyak. Tolnya keluarnya mana sih, Cikeas? Lo? Tol, kalau gue tol keluar di Jatikarya, di Citra Grand. Sekarang. Oh iya. Yang lagi dibangun kan keluarnya di kota wisata. Nanti kalau gue lihat rencana pembangunannya. Anjing, lu ngeliat di mana? Gue kan orang dalam lah. Kalau bener gitu, itu tol yang Jatikarya yang Cijago itu kan akan nyambungnya sampai ke Desari kan, Depok Antasari itu kan, terus akan nyambung Jor itu kan. Nah, tol Cijago itu Jatikarya nanti keluarnya bisa sampai ke Cikampek. Oh jauh ya. Gue mah bingung dah kayak gitu-gitu. Cijago aja masih setengah itu, belum dibuka semua kan? Belum. Jadi tol Cijago itu keluar sekarang masuknya dari Citra Grand, keluarnya di Kukusan. Beji Kukusan. Iya. Itu yang sekarang baru dibuka. Tapi kan jalannya udah mulai jadi tuh. Yang lagi mau disambung ke Antasari itu. Kok Kukusan sih, gue bingung dah. Kukusan kan teknik, sebelah sana Kukusan kan? Iya. Di kampus tuh teknik, sebelah sana kan Kukusan. Jadi kalau ngeliatnya gimana ya? Stadion UI
kan nggak jauh itu ada pagar pembatas tuh. Iya. Itu kan kukusan. Kukusan. Udah deket situ. Kok bisa nembus itu? Gue bingung dah. Bisa aja. Apa seperti gue bilang, asal suka mah bisa, Del. Iya. Jadi ngomongin jalanan kita nih. Oke. Iya. Lo main nyanyi di kampus nyanyi gak sih? Kita angkatannya beda 6 berapa tahun? Lo angkatan berapa ya? Gue lulus SMA 94, masuk kuliah 94. 94. Oh berarti gue masih kuliah juga tuh. Lu 92? Gue 89. Oh 89. 89, Once tahun berapa ya? 88. Tapi kan dia hukum bukan? Iya. Lo FISIP kan? FISIP UI gue. Nah main nggak di itu apa? Saturday apa namanya? Saturday off. Saturday off, student night gitu-gituan. FISIP pas zaman gue masuk gue kuliah itu student night sebentar. Sempet ada tapi kemudian di persona non grata sama rektorat kan sempet ricu kan. Yang hidup itu waktu itu di FISIP Saturday off. Kemudian ada beberapa GKS BAM gitu lah, ada acara-acara internal kampus. Saturday off itu sempet gede karena waktu itu tahun berapa ya? 90-an akhir lah sebelum gue cabut. Itu ada karena waktu itu Setiawan Jodi ikut masuk FISIP UI yang extension ambil politik. Dia nongkrong lah di kampus, terus kita bikin Saturday off. Kata Takwa dibawa ke situ. Minus Iwan Fals. Anjay. Gua manggung di situ. Satu-satunya panggung gua yang mungkin gede gitu ya. Jadi ada teman-teman tongkrongan gua manggung. Gitar aja gua nggak bawa. Temen gua tuh gitaris nggak ada yang bawa gitar. Gue ingat banget karena terus kita nggak bawa gitar nih gimana nih? Band kampus asal-asalan gitu lah. Waktu itu ada Toto Tewel kan, terus kita ngomong aja Mas, kita nggak bawa gitar nih, boleh pinjam nggak? Oh pakai aja. Itu menurut gue main gitar pakai gitar Toto Tewel. Jadi kalau lo menjawab pertanyaan lo, gue manggung nggak di kampus, manggung 1-2 kali. Itu pun banyak yang surprise. Oh, lu nyanyi Dad? Ya gitu-gitu aja sih, gue bilang. Tapi di luar lo nyanyi? Waktu itu belum. Karir musik gue gitu yang beneran ya. Ketika gue lagi mau nyusun tugas akhir 98, pokoknya pas lagi tugas akhir lu bikin kerusuhan. Good one. Ketika zaman reformasi itu banyak demo-demo, terus gue tuh lagi nyusun tugas akhir tuh. Kuliah gue tinggal beberapa SKS lah. Terus setelah reformasi, gue masih nyusun tugas akhir. Biasa lah kan di ujung-ujung kan. Banyakan santainya tuh, padahal teman-teman gue udah banyak yang lulus tuh, udah mulai gak enak tuh di kampus. Ada teman gue, bantuin gue yuk gitu, bikin band reguler gitulah. Kafe gitu? Band di kafe. Padahal gue juga nggak pernah yang sebelumnya punya band beneran gitu. Gue senang musik iya, senang nyanyi ya, nyanyi gitu doang. Main gitar juga cuma tahu chord GC doang gitu, maksudnya. Bukan aspirasi gue untuk menjadi musisi lah, gue bukan yang ke situ lah Ray. Karena temen aja. Akhirnya gue main lah tuh, nama bandnya Wiz Band. WHIZZ. WHEEZEE Wiz Band. Motornya namanya Nanat, pemain keyboard. Tapi bandnya tuh lumayan, maksudnya waktu itu kita mainnya all around 80s. Iya. Alumninya Wong Aksan loh, drummer dulu salah satunya. Di band reguler lo itu? Iya. Tapi Wong Aksan nggak main waktu itu. Jadi salah satu alumninya dulu. Jadi Aksan pernah bermain lah. Bahkan Wiz juga pernah ikut tour bareng Faris RM di tahun berapa gitu. Nah, ikutlah gue terus mungkin 6 bulanan kali ya. Main di beberapa kafe gitu, bawain all around 80s. Salah satu setlistnya bawain The Police gitu-gitu. Ada dua vokalis, 3 vokalis gitu. Nah, kemudian pemain gitarnya itu namanya Wawan Taruk. Wawan Taruk itu gitarisnya Ari Lasso, gitarisnya Once, BCL kemudian gitu. Terus basisnya namanya Rudy. Rudy itu basisnya Meli band sama basisnya Ari Lasso sekarang. Terus ada Nanat gitu kan. Nah, setelah itu gue bilang, gue stop ya. Gue mau kagak kelar-kelar nih tugas akhir gue. Gue berhenti, gue kelar tugas akhir, terus gue lulus. Udah selesai, nganggur. Jurusan apa sih? Administrasi niaga gue. Oh, sekarang udah ada fakultas sendiri ya? sendiri, VIA namanya. VIA, iya. Cuman ketika
Fakultas Ilmu Administrasi bikin acara, gue nggak relate karena gue anak FISIP. Lo ada FISIP ya. Jadi kalau ada acara FISIP Day, gue pasti pengen datang. Kalau acara VIA, gue kayaknya kurang ya. Kurang ya, karena gue bukan di situ sebenarnya. cuman program studinya aja dulu kan. Kita mau ada homecoming itu katanya tuh. Betul. Dulu di UI apa sih? FISIP juga? Gue HI ya. HI. Berarti. 89. Dulu zaman gue kuliah tuh HI itu adalah jurusan yang sulit dimasuki dan sulit untuk keluar. Iya. Coki dan tuh, sulit untuk Coki di mana? Coki HI angkatan gue ya. Oh, lu sama Coki atau angkatannya? Oke. Iya. Nah, lo ketemu Coki di karena dia orang musik ya. Maksudnya kalau Coki musik ya. Kenal di lapangan, maksudnya di UI gue gak kenal Coki, tapi kenal Coki itu belakangan. Coki kan temannya Tepi, temannya Once, kemudian pokoknya pertemanan lah. Ya nyambung. Memang ada di tanda kutip di dunia yang sama. Kepalanya juga mirip-mirip lah, jebolan FISIP kan. Unik juga tuh si Coki. Banget. Oke, lulus nganggur. Ijazah gue nggak laku dilelang di dunia kerja. Karena reformasi kan ya belum selesai kan, maksudnya krisisnya. Kalau kan. administrasi niaga itu maksudnya S1-nya MBA gitu sebenarnya. S2-nya MBA. Kalau lo sekolah di Business Administration yang magisternya. Nah, itu yang dipelajarin di administrasi niaga. Iya. Jadi sebenarnya ilmunya beririsan dengan manajemennya FE UI. Beririsan. Jadi kita belajar accounting, belajar marketing, belajar human capital, human resource. Uniknya di administrasi yang ada di FISIP, gue belajar sosiologi, gue belajar antropologi, gue belajar politik. Jadi ilmu sosialnya lebih kaya. Lebih kaya, betul. Cuman memang itu kan kalau yang gue lihat sih teman-teman gue yang sekarang jadi bos gitu, jadi pemimpin, yang administrasi bisnis banyak lah. Tapi banyak yang sukses tuh di administrasi fiskal, pajak. Pajak ya. Ada beberapa teman gue yang, hebat. Emang ada ya? Dia negara, niaga. Jadi 3 program studi, negara, fiskal, dan niaga. Oh iya. Tapi kalau pajak D3 ya, administrasi jadi, pajak. Jurusan administrasi diberi keleluasaan untuk membuat program D3. Sebagai setahu gue waktu itu ya, sebagai bagian fakultas dipotong dikit-dikit subsidinya oleh negara. Iya. Mereka diminta untuk cari uang sendiri. Bikinlah program-program seperti itu. Nah, program administrasi bikin D3, aktuaria, D3 pajak satu lagi perbankan setahu gua. Iya. Nah, yang kemudian mungkin berkembang jadi VIA sekarang gitu kan. Kemudian VIA juga bikin extension segala macam. Tinggal bikin TK-nya aja yang belum waktu itu katanya. Playgroup FISIP. Iya. Karena dia termasuk yang awal tuh FISIP. D3 termasuk yang awal di UI. Extension juga. Betul. Jadi selalu ada Sabtu Minggu, selalu rame juga gitu. Iya. Dan lucunya tuh rumah gue kan deket banget sama kampus kan. Rumah gue tuh di Serengseng Sawah sini kan. Rumah bokap gue maksudnya. Nah, kampus di UI gue zaman itu naik angkot bayar 100 perak kali. Terus turun di halte UI naik bis kuning kan. Nah, berapa kali tuh kalau ada teman-teman gue yang ngeliat gue lagi mau nunggu angkot itu seliweran kan, gitu kan. Terus barang, langsung aja gue bilang. Terus gue naik angkot. Mereka tanya, lu kos di situ, Det? Gue iya aja. Iya. Karena begitu deket ya. Begitu tahu itu rumah bokap gue nggak boleh pulang deh. Lu ngapain lu? Sini aja lu nongkrong di Balsem. Iya. Oh, masih Balsem ya? Masih Balsem. Kansas dan Balsem tuh. Iya, sekarang Takor namanya. Iya. Taman Korea udah modern gitu. Nah, nganggur terus, selesai nganggur, temen gue yang lain, lu ngapain? Nggak ngapain, bantuin gue band reguler lagi gitu. Ya udah, ayo. Bawaannya ya all around lah, top 40. Waktu itu kita mainnya di Hotel Ibis Lipi. Nah, mainnya kan gue lupa hari apa gitu. Suatu ketika gue berangkat sekitar mau maghrib jam 6:30 gitu, lagi naik patas AC gitu, gue ketemu temen gue nih, anak FISIP, anak nongkrong, namanya Aji, dia anak politik 93. Det, ngapain gitu? Gue mau ke Ibis Lipi. Ngapain lo? Temen gue bikin band reguler nih, gue diminta bantuin. Oh, lu belum ngapa-ngapain? Belum sih, bantuin gue yuk. Ngapain? Masuk HI. Bisa gitu diterima? Ya lu bikin aja surat lamaran. Ya udah, selama ini gue sering bikin surat lamaran, CV gue masuk segala macam. Dipanggil sih beberapa interview segala macam, ada yang beberapa yang udah panjang sekali tapi nggak pernah jebol gitu. Gue kirim lamaran, nggak nyampe seminggu dipanggil di HI. Waktu itu HI mau bikin
mau membuat tabloid soccer. Hai itu punya byproduct majalah bulanan yang keluarnya sebulan sekali, namanya Hai Soccer, isinya membahas sepak bola Eropa waktu itu. Bukan tabloid soccer, bukan? Belum, masih majalah. Oke, ya. Ketika gua masuk itu pas Piala Eropa 2000. Zidane. Pas gua masuk, kita mau bikin tabloid soccer gini gitu. Di interview waktu gua bilang, "Oh, gua suka musik gini." Waktu itu pemerintah Iwan Iskandar namanya. "Oh, lu masuk Hai aja." Hai kan nulis musik, lu senang musik soalnya gitu. Iya boleh sih, cuman karena di soccer itu isinya teman-teman FISIP gua semua. Jadi ada Aji itu FISIP Vol 93, ada Bur administrasi 94, ada Tingfu sosiologi 94. Jadi anak FISIP, Doni kriminologi 94. Jadi anak FISIP yang tukang nongkrong gua dulu di kampus pada pindah ke situ. Gua ke situ aja sekalian belajar. Masuklah gua ke tabloid soccer. Jadi 98 ujung gua ngeband sama Uis, 99 gua ngeband sama band namanya Playoff itu. 99 akhir mau 2000 gua pindah ke Hai. Masuklah gua ke tabloid soccer, nulis sepak bola. Jadi wartawan. Gua lucunya di kampus tuh gua nggak pernah nulis yang nulis lah, kita kan pasti nulis. Tapi gua nggak pernah nulis artikel buat kayak begitu kan. Jadi langsung diceburin aja gitu. Itulah gunanya sekolah menurut gua. Iya. Kalau gua nggak sekolah, gua pasti nggak bisa berenang. Iya. Ketika karena sekolah, jadi gua cepet sekali pick up yang gua nggak tahu. Pakai internet aja gua kayaknya belum pernah waktu itu. Waktu itu tuh Hai baru aja migrasi dari DOS, sistem DOS itu ke MS Word. Iya. Jadi pakai Windows 98 waktu itu. Tadinya pakai WordStar. Iya. Pokoknya pakai yang sistem DOS itu. Iya. Sebelumnya lebih kuno lagi kan. Iya. Gunting-gunting segala macam. Jadi gue masuk ke situ. Masih analog, belum digital. Nah, karena kebetulan sekolah, cepet lah. Akhirnya gue jadi penulis sepak bola tuh. Baru berapa bulan langsung dikirim ke Singapura untuk ngeliput turnya Manchester United ke Singapura. Tapi lo emang suka bola? Suka. Oke. Gue suka. Gue penikmat bola, nontonnya suka, mainnya suka. Iya. Jadi yang bukan gue nulis apa nih, gue nggak ngerti, gue ngerti gitu. Jadi gue ngerti, gue seneng Juventus zaman Michel Platini, terus final di Brussels yang terjadi Heysel tragedi itu. Kemudian, sama Liverpool ya? Betul. Gue seneng Liverpool juga, Liverpool zamannya John Barnes, terus Peter Beardsley, terus Ian Rush gitu-gitu. Ya. Jadi gue bola sebagai sebuah hiburan, tontonan tuh gue dekat gitu. Sepak bola Indonesia juga seneng. Bokap gue almarhum juga kalau nonton bola sampai marah-marah. Goblok pasti lagi. Jadi seneng gitu lah bagian. Jadi dunianya dekat gitu. Udah akhirnya setahun di tabloid soccer, 2001 kali ya. Ditawarin. Tawaran datang lagi. Lu masuk Hai aja deh. Hai mau gedein liputan musik nih. Kita butuh jurnalis yang lebih banyak. Oh ya udah, gue pindah. Jadilah gue masuk Hai, terus gue nulis musik yang dunianya juga dekat sama gue. Karena teman-teman gue banyak yang jadi musisi kan, yang bahkan selain skillnya tinggi, rezekinya bagus, mereka bisa ada di sirkuit band-band nasional jadi additional musician gitu. Kayak Wawan yang tadi gue cerita, ada di Once, ada di Lasso, terus ada Rudy, ada segala macam. Gue sampai pindah ke Tebet, rumah gue di Seng Sawah, gue pindah ke Tebet supaya deket sama tongkrongan band-band itu gitu. Di Rusun Tebet, sekarang udah dibongkar. Di apa sih namanya yang pasar bunga itu, Del? Iya. PSPT sebelah sana. Sebelahnya yang dulu ada Bubur Ayam Sukabumi itu. Dekat 26 ya? Iya, sama 26 ya. Iya. Disitulah gue membangun karir sebagai jurnalis Hai, nulis musik, yang gue selalu dapat info A1 langsung. Si Anu lagi mau bikin ini, si Anu mau tur, tau dari mana? Langsung dari musisinya, bahkan dari manajernya, dari gitarisnya gitu-gitu. Tapi lo sambil nyanyi tuh? Enggak, murni gue jadi jurnalis. Cuman karena gue nongkrong di situ dan teman-teman gue itu banyak musisi, teman gue suka bikin lagu nih. Si Wawan salah satunya, ada beberapa lah. Kan butuh sampel vokal kan. Lo yang nyanyi deh. Nada dasarnya sama nggak? Ya ntar kalau naik atau turun ntar tinggal diatur aja kan. Yang penting nih contoh lagunya biar clear dulu gitu. Jadi ada beberapa lagu gitu gue suka isiin vokalnya. Salah satu lagunya ditulis buat Ari Lasso. Judulnya apa ya, gue lupa gue. Solo karirnya? Iya, buat Lasso. Itu Lasso udah album keberapa gitu. Ya.
Gue udah nggak kepikiran mau ngeband. Bahkan waktu Hai bikin Dream Band tuh, gue salah satu yang ikut menggagas dan ikut capek gitu, karena waktu yang Hai bikin Dream Band pertama, gue jadi kayak project officer yang di Jakarta, kan ada 4 kota. Itu kotak bukan sih? Kotak juaranya itu yang pertama, itu gue yang ikut membentuknya. Si event itu? Eventnya, jadi gini, sistemnya waktu itu di Dream Band Hai. Bikin 4 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Masing-masing kota itu ada satu produser utama yang bertugas jadi talent scout dan membentuknya menjadi sebuah unit band, kemudian diarahkan gitu. Di Jakarta, Dodi Iskahitna basis. Yeah. Waktu itu Surabaya, siapa ya? Piyu kalau nggak salah ya. Terus Baron almarhum. Yeah. Kemudian ada Noi Bandung, Jogja tuh siapa gitu, gue lupa lah. Noi itu yang Java Jive. Java Jive, betul. Yeah. Nah, masing-masing kota itu Hai nempelin produsernya project officer. Gue di Jakarta, Dani Satrio itu kalau nggak salah di Jogja, kalau nggak salah. Denny MR di Surabaya, kalau nggak salah di mana gitu. Indra Visip juga. Dani Satrio Visip, Krim 93. Oh iya. Banyak ya anak Visip di musik berarti ya? Banyak. Gua dulu di kampus nongkrongnya sama Dev, Lumenta, gak-gejerengan Dev tuh menurut ini orang ajaib banget ya. Iya. Bisa dia, apa aja. Dia di zaman gua masih main keyboard itu dia, tapi iya, dia kan main bass, main keyboard, main gitar, apa juga bisa. Dia main musik sampai sekarang? Sebagai hobi aja kayaknya. Dia kayaknya lebih Dev kalau lo nonton. Gua nggak tahu apa, kayaknya dia lebih pursue ke akademik. Udah jadi profesor jangan-jangan, ya Dev. Tapi dia masih main sama Krishna kemarin. Krishna Jidat masih main, pokoknya yang klasik-klasik rock, yang jelimet-jelimet. Yes, gitu-gituan tuh dia bawainnya, ya. Gitu-gitulah. Ya. Selesai tuh si Dream Band, jadi kotak. Ya, kotak itu Dream Band pertama di Jakarta. Dan dia kebetulan jadi juara. Waktu itu Sela, Pare, Posan Tobing sama drummernya. Satu lagi namanya Ices band bass. Jadi 2 perempuan, 2 cowok. Nah, gua sama Dodi yang ikut. Gimana, Det? Yang ini bukan? Jangan, Dot. Ini kayaknya oke. Tapi jadi gua sama Dodi tuh jadi think tanknya buat untuk membentuk kotak, dan 5 waktu itu ada 2 band kan setiap kota. Kemudian di polling, show-nya di Taman Mini. Teater Tanah Airku kalau nggak salah. Nah, Dream Band kedua, gue udah nggak ikutan jadi project officer, tapi gue masih di Hai, tapi gue cuma support liputan. Karena kan kemudian setelah season keduanya TV7, waktu itu TV7 partner TV-nya karena punya Kompas, TV7 lebih banyak ambil alih karena itu kan jadi program TV. Jadi Hai itu kayak melahirkan waktu season 1 itu, gue nggak jadi penulis lagi tuh, lama karena ditugaskan untuk rapat kreatif buat sama TV sama orang-orang Kompas segala macam gitulah. Udahlah, gue setelah itu jadi jurnalis, tour sama Silon Seven, tour sama Padi, tour sama macam-macam lah, ngeliput seperti biasa. Sebagai wartawan yang senang sekali sama musik, senang sekali sama gitu. Jadi gue sangat menikmati pekerjaan sebagai jurnalis Hai. Selain pekerjaan yang gue suka, lingkungan kerjanya tuh kayak nongkrong di kampus, Del. Iya. Selain teman-teman kampus gue banyak di situ juga, lo ke kantor tuh kayak yang kita mau nongkrong gitu, main PS lah, apalah, genjerang-genjerang lah, tapi lo produktif gitu. Iya. Jadi kayak pergaulan kampus Visip lah sebenarnya ya. Betul. Datang nongkrong terus ada waktu untuk belajar. Persis ya. Kalau di kantor itu berarti datang nongkrong tapi ada waktu untuk kerja. Betul. Tiba-tiba udah ada hasilnya, tiba-tiba deadline-nya terpenuhi aja. Iya. Waktu itu gue merasa saking sudah paham sama pekerjaannya, rapat redaksi gue dituntut untuk brainstorm gitu. Ide apa aja nih mau kita tulis segala macam. Itu udah gue tulis, kemudian nanti dibagi tugasnya kan. Selain sesuai dengan departemennya, juga kadang-kadang suka di rolling supaya refreshing gitu. Jadi ketika nanti liput ini ya, oke. Itu sebelum berangkat gue udah tahu gue mau nulis apa, layout gambarnya nanti di majalah seperti apa, foto temanya akan gue udah tahu. Jadi, dan lo ngerasa itu hasil dari pendidikan Visip? Sedikit banyak gue bilang iya. Selain kemudian setelah masuk Kompas Gramedia, gue di coach juga kan selama 3 bulan. Jadi ada wartawan senior kayak Budiarto Sambasi, ngasih pelatihan bagaimana cara menulis yang bagus. lu nulis di majalah beda sama nulis di koran. Kalau di koran kan
lu baca di awal aja lu udah dapat semuanya gitu. Makin ke bawah tuh makin nggak penting sebenarnya. Tapi kalau majalah lu nggak bisa gitu. Lu mesti cerita kayak lu ngomong sama temen lu gimana sebuah berita yang sering kali basi sebenarnya menjadi sebuah liputan yang lebih dalam, tapi orang bacanya tuh kayak baca cerpen, prosa, kayak baca kayak gitu-gitu. Jadi gue Kompas dan Gramedia tuh punya peran yang sangat besar untuk membantu gue menjadi penulis yang bagus, yang lebih enak, dan mengajarin gue cara berpikir yang benar, yang runut gitu. Jadi lu ngeliat masalah tuh begini, lu mau lihat dari masalah dari mana, dari angle kiri, angle kanan, dari atas, dari bawah. Visip itu memberi gue modal untuk ready to absorb anything, apapun ya. Karena selain belajar macam-macam di kampus, teman juga macam-macam, gue dibekali kemampuan untuk itu gitu. Jadi kayak nggak yang jadi generalis ya mungkin bahasa sekarang ya. Gue bukan spesialis, jadi gue keluar dari FISIP masih generalis. Kalau gue jadi spesialis mungkin gue akan bingung. Ya, lama juga berarti lo tuh sebelum masuk ke Backbone. 2000 sampai 2006 akhir Desember. Baru ketemu sama Andra and the Backbone. Iya. Kenapa sih namanya Backbone? Karena tulang punggung keluarga semua. Salah satu Backbone family. Salah satu filosofinya mungkin itu ya, we are our family backbone gitu ya. Tapi tadi nama bandnya tuh maunya namanya The Backbone. Cuman waktu itu label pertama kita tuh EMI minta harus ada nama lu dong, Ndra. Karena lo lokomotifnya, akhirnya dikasih namanya Andra and the Backbone gitu. Tapi personil memang 3? Cuma 3? Yang lain additional? Betul. Andra memang awalnya tuh Andra and the Backbone. Andra itu mau ngesetnya tuh jadi solo album dia main gitar aja. Iya, instrumen gitu ya. Instrumen, Joe Satriani, Steve Vai. Iya. Makanya di 3 album pertama tuh selalu ada instrumen gitar, instrumentalia istilahnya. Tapi di tengah perjalanan dia ngerasa susah juga ya bikin 10 lagu yang punya kekuatan yang sama seperti Joe atau si Steve Vai bikin lagu. Dia merasa kesulitan, akhirnya dia ubah haluannya, gue bikin band aja deh, ada vokalisnya gitu. Kalau Tepi itu memang dari awal udah diajak kolaborasi, karena Tepi waktu Andra bikin itu udah jadi additional Dewa dari 2005 kali ya. Additional player Dewa. Jadi pemain gitar yang dia sering ajak ngomong pasti Tepi kan, untuk urusan Dewa gitu. Akhirnya dia, Pep gue bikin gini ya udah gitu. Wah, awal-awal tuh Tepi yang masih ngisi sampel vokalnya. Terus Tepi bilang sama Andra, jangan gue nyanyi deh, nggak bisa gue. Gue lihat di Instagram itu dia nyanyi kemarin, nyanyi Tulus. Tapi itu sebenarnya vokalis yang bagus. Dia bisa nyanyi karena dia main gitar, dia bisa nyanyi yang bener juga. Cuman mungkin dia ngerasa untuk kebutuhan ini gue nggak sanggup nih gitu. Cari vokalis aja gitu. Andra kemudian mencari beberapa vokalis gitu. Nah, gue masuknya dari ketika gue sering bikin sampel vokal itu, sampel lagu buat teman-teman gue itu, sampel vokal itu nyampe lah ke Ari Lasso. Ari Lasso sempat ngasih rekomen, ini ada vokalis oke nih gitu. Siapa? Namanya Dedi, anak kayak gue nggak kenal ya gitu. Terus beberapa temen gue yang kayak Adnil Bass Jam, ex Bass Jam, terus ada Bato Rukman namanya pemain bassnya Odi. Kemudian dia juga ngisi di tracking bass di album Backbone, hampir semua album Backbone dia ngisi bassnya. Kenapa gue harus jadi Andra and Backbone? Waktu teman-teman gue nanya, Dad lo aja jadi coba audisi atau apapun lah namanya, buat Andra solo projectnya gitu. Terus bilang kenapa gue merasa gue bukan musisi, terus kayaknya masih banyak vokalis yang lain yang mungkin lebih jago gitu ya. Terus gue bilang sama temen gue nggak usah lah gitu. Tapi gue simpen berita itu sebagai info gue buat nulis di Hai gitu kan. Nah pada saat itu sosial medianya masih Friendster dia. Walaupun di Hai udah connect pakai internet gitu, tapi baru ada Friendster. Saat itu Andra udah jadi temen gue di Friendster. Ketika dapat info itu, tapi dia nggak kenal lu? Enggak, tapi dia nggak kenal gue secara personal kayak gitu. Gue kenal secara personal sama Dani. Karena kalau ada Hai mau bikin apa-apa, karena selama ini Dani selalu lebih vokal, jadi kayak jubirnya Dewa. Gue nggak pernah nanya yang lain, gue telepon Dani dan begini, tadi ngasih statement atau dan gue mau bikin ini gitulah. Tapi Andra pernah accept Friendster gue gitu, karena kan mungkin gue lupa dulu Friendster apakah udah kelihatan ada mutualnya ya kali ya. Pertama ada mutualnya, kedua mungkin dia lihat oh ini
anak high gitu, bukan orang out of nowhere gitu. Jadi dia add mungkin itu. Nah, ketika gue dapat info itu, gue hubungin Andra lewat Friendster. Andra, gue dapat info lu mau bikin album solo project gitu. Ayo dong, apa yang bisa gue bantu gitu. Maksud gue tuh bantu dalam artian ngebangun awareness gitu-gitu. Oh iya, gitu. Udah. Setelah itu udah lo nggak ada apa-apa. Di tahun yang sama di 2000, kalau nggak 2006 apa 2005 gitu gue lupa. Gue ikut tur Jarum ngajak Padi ke Bangka Belitung kalau nggak salah. Nah saat itu promotornya ajak Agung Purnomo Kruso itu yang saat itu jadi road manajernya Dewa, yang sekarang jadi manajer bisnisnya Backbone, untuk ikutan karena si promotornya mau bikin tur Dewa setelah Padi gitu. Jadi ikut kita mau ngobrol sini apa yang bisa kita ubah, apa yang kayak gitu-gitu lah, bisnis lah. Ikutlah, ketemulah di bandara. Kemudian di nginepnya sekamar sama si Kruso ini. Ngobrol-ngobrol lah gue sama Kruso. Terus Andra katanya mau bikin solo project ya? Iya gitu. Ayo dong bantuin dong gitu. Kayaknya Kruso udah dapat info gue untuk itu. Disodorin. Iya. Ayo lu bantuin dong Net gitu. Ayo sih. Terus gue mikir kok ini nggak berhenti ya tawarannya. Dari teman-teman gue, dari Kruso gitu. Terus ya udah ngomong-ngomong deh sama Andra gitu kan. Setelah itu gue kayaknya ngobrol janjian sama Kruso itu, gue lupa gimana. Janjian sama Kruso untuk kita mau ngobrol yang lebih serius. Ini seperti apa sih proyeknya gitu. Nah di Februari 2006 Dewa tur Gongsi Pacai kalau nggak salah. Pokoknya tur dalam rangka tur itulah ke Cirebon. Yeah. Rapat redaksi lah Hai. Kita dapat undangan dari manajemen Dewa untuk meliput show Dewa di Cirebon. Siapa yang mau berangkat? Biasanya tuh teman-teman gue yang suka berangkat nih. Tiba-tiba gue gini. Gue berangkat deh, gue aja. Tumben lo mau jalan. Karena udah termasuk senior saat itu. Guanya. Bisa milih di high ya, di high. Dibilang senior, ya udah lumayan lama lah gitu. Jadi kan memang selain penunjukan juga ditawarin kan siapa yang mau berangkat. Kalau gue biasanya kan suka yang nunggu aja, gue nggak pernah inisiatif. Gue aja deh yang ke Dewa gitu. Oh tumben lo mau. Ya pengen jalan-jalan lah gitu. Padahal gue ada agenda mau ketemu Andra. Jadi gue berangkat. Jadi tuh nggak tahu sama sekali gue mau ngapain. Taunya gue mau ngeliput aja. Gue datang ke Andra itu gue ingat gue bawa iPod. Isinya lagu yang pernah gue isi sampel vokalnya. Ketemu sama Andra. Waktu itu kita naik kereta. Lu berangkat juga? Iya kita ngobrol deh. Udah sampai di Cirebon. Setelah istirahat segala macam ngobrol. Indra gini gimana aja nih? Ya gue mau bikin album solo project nih. Tadinya gue bikinnya instrumentalia, tapi kayaknya gue bikin pakai band deh. Gue udah beberapa coba vokalis, tapi kayaknya nggak ada yang cocok nih. Siapa tahu lo bisa gitu. Terus berarti Andra udah tahu suara lu? Belum. Dia pernah denger. Oke. Dari sampelnya Lasso. Terus gue bilang, nih gue ada beberapa sampel yang nggak pernah gue isi. Ya studio rumahan sih Indra. Terus dia dengerin. Ya oke nih. Ya udah gini deh. Ntar kapan kita janjian, gue kasih lu CD sampel lagu-lagunya Backbone, karena udah beberapa lagu udah ditulis, udah rapi. Ya udah jelas lah mau kemana gitu. Vokalnya itu ada yang diisi tepi, ada yang cuman gitu doang gitu kan. Terus gue dengerin, gue dikasih PR 2 lagu, Musnah dan Perih, itu masuk di album pertama. Terus nanti pas lo free, gue juga free, kita janjian aja di studionya Dewa di belakang gitu. Udah pas itu dia ngubungin gue, gimana Dit? Ayo, gue udah bisa nih gitu. Berangkatlah gue, langsung rekaman lagu Musnah tuh. Langsung, ini lagunya gini, lu udah denger kan? Ya udah kita coba aja ya sambil kita kalau ada yang salah atau bener kita dikoreksi gitu. Rekaman lagu Musnah, terus gue lupa Perih apakah di hari itu apa gimana gitu. Udah tuh rekaman, udah 2. Terus kasih lagi PR. Dia dengerin lagi nih, gue udah bikin lagu gini nih. Yang isi drum waktu itu Yoyo udah gue lupa apa masih pakai drum pad ya waktu itu ya. Yang main bass masih tepi gitu. Karena masih sampel kan. Yeah. Setelah itu rekaman, lagunya datang lagi. Karena udah jadi hampir semua lagunya. Ketinggian enggak, Det? Ketinggian, Dra. Ya udah gue bikin sampel, gue turunin nada dasarnya. Lagu ini kita coba ya. Oh, oke nih gitu.
November kelar albumnya. Berapa lagu? 10 lagu. Satu ada sempurna di album itu kan. Musnah, Sempurna, Perih, Satu Dunia Milik Kita, Lagi dan Lagi. Iya. Terus yang Surrender yang instrumental itu tiba-tiba selesai ini album. Yeah. Nah selama rekaman itu, Hai nggak tahu niat gua untuk membocorkan project Andra untuk Hai malah nggak pernah gua lakukan karena gua simpan sendiri, gua kerjain buat gua aja gitu. Maksudnya kan gua merasa ada konflik of interest kalau gua tulis ini tapi gua ada di dalamnya. Iya. Gimana ya gitu, ada kayak gitu-gitunya lah. Itu didikan Kompas tuh sukses banget tuh. Kayak gitu-gitu. Akhirnya gue diem-diem aja kan. Andra juga tipenya bukan yang berkuar-kuar dulu kan, tipenya dia kan orangnya memang lebih ke dalam gitu kan. Ya udah tiba-tiba albumnya udah mau jadi, Andra aja ngomong, gimana nih, album udah selesai, udah mastering, label udah dapet, bahkan saat itu tawaran manggung udah dateng, karena ada beberapa promotor yang datang yang udah tahu project ini. Datang diundang kayak listening party gitu kan. Wih, oke 10 kota ya, langsung gitu. Andra men, gitarisnya Dewa bikin album solo dengan materi seperti itu gitu kan. Appeal-nya tinggi gitu. Beberapa sponsor mungkin juga udah tertarik gitu kan. Gimana nih? Terus gue tanya sama Andra, Ben album udah selesai nih, lu gimana Det gitu. Terus gue tanya sama dia, gue tanya dulu balik, lu nya mau gimana? Lu kan punya Dewa kan lagi kenceng-kenceng ya kan, tur atas nama cinta lah, segala macam, masih full tim tuh, masih Once sama Tio masih ada di situ. Kata Andra, ya serius lah gue, ini beneran, bukan proyek asal-asal gue seneng-seneng doang gitu. Ya udah, kalau emang serius, gue ngomong sama Hai, gue cabut aja dari Hai. Gue ngomong sama Hai, gue mau bilang gitu, bahwa selama ini kan gue gak pernah ngomong kan. Ngomong lah gue. Orang pertama yang gue ajak ngomong adalah redaktur musik gue, namanya Rio. Yo, lu tau Andra lagi bikin solo album kan? Iya, gue denger project itu. Iya, sama gue. Brengsek lu. Udah jadi albumnya gitu. Yang bener, iya. Terus gimana? Pantesan gak nulis-nulis loh. Gue nulis tapi bosnya nggak pernah gue tulis yang bagian itunya. Akhirnya gue pernah nulis tapi dia sekelumit doang gitu lah. Cuma teaser dikit, bukan yang harusnya menjadi liputan yang gede gitu kan. Orang waktu itu menyebutnya orang nomor 2 Dewa mau bikin sesuatu yang besar gitu, mestinya udah tahu duluan itu. Terus akhirnya gue ngomong nih sama pemret gue, Iwan Iskandar. Karena orangnya asik gitu, gue ngomong sama dia, gue lo, Mas, gini Mas, gue, asik dong. Iya, gue gini sama Andra loh. Iya Mas, gini. Gue dengerin materinya. Ya, ntar kalau udah siap gue kasih gitu, karena masih. Terus dia bilang gini, terus lu mau gimana? Iya, gue bingung sih antara terus di Hai apa gue resign gitu. Terus dia bilang, ngapain resign? Lu tetep aja di Hai, nggak apa-apa. Lu kita kan udah ngerti kondisinya. Kalau misalnya lu terus segala macem, ya ntar bisa diatur lah, nulis gampang lah. Kalau Iwan lebih mikirnya gini, kan kita nggak tahu proyek ini mau sampai mana gitu. Kalau sukses, alhamdulillah, kita pikirin nanti. Kalau nggak sukses, lu mesti punya Hai gitu. Dia mikirin gue sebagai anak buahnya, ntar lu mau makan apaan gitu kira-kira. Gue setuju sih, tapi gue mesti ngomong sama Andranya? No, sama human resource-nya Kompas Gramedia majalah kan. Karena nanti kan ini orang kok jarang masuk sih atau segala macam gitu. Gue ngobrol lah, Mas, gue punya kondisi begini nih, begini gitu. Mas Iwan sih ngasih izin nih. Mungkin itu salah satu salah gue ya. Kalau gue nggak ngomong sama human resource, gue cuek aja kali ya. Cuma karena gue pengen tertib gitu kan. Kata orang human resource-nya, gue sih nggak apa-apa deh. Lo begitu. Jujur aja gue nggak apa-apa. Cuma gue takutnya nih, ntar lu dijadiin presiden sama teman-teman yang lain. Ntar teman-teman yang lain, gue bisa nggak cuci setahun? Gue mau kerja dulu sama Telkomsel. Kayak gitu kan. Atau gue mau kerja dulu sama RCTI, tapi jadinya nggak enak. Oh ya udah, akhirnya ya udah gue resign. Per Januari 2007, gue resign dari Kompas Gramedia majalah, dari Hai. 2007 Andra and the Backbone rilis sama EMI. Dan lu belum tahu kedepannya kayak gimana? Belum tahu. Udah gue tinggalin kerjaan itu. Lo yakin tapi saat itu? Apa? Ya yakin aja sih. Andra. Pertama yang membuat gue yakin, pertama begini.
alasan terbesarnya karena gue masih bujangan. Itu satu. Yeah. Kalau ini menjadi sebuah petualangan yang gagal, gue cuma mencelakakan diri gue sendiri. Ya. Mungkin kalau gue waktu itu udah menikah, udah punya anak istri, gue mungkin berpikir panjang kali. Mungkin gue tetap ambil, tapi gue nggak mau keluar dari high, kayak gitu-gitulah. Ada sekocinya atau gimana. Tapi karena itu jadi gue bilang, ya sikat aja lah, kapan lagi. Gue merasa gini, ini kalau gue nggak ambil, kemudian gue tetap di high, terus gue kalau dulu gue ambil tuh gimana ya? Nah, wondering itu kan nggak enak juga ya. Jadi gue daripada nyesel lah, udah gue sikat aja. Akhirnya gue mundur. Udah berpetualang lah dengan dengan Andra di Backbone sampai sekarang. Itu langsung nguk gitu gak sih? Langsung. Lo berubah, tapi lo udah tahu ininya sih. Nah, betul. Jadi nggak terlalu bingung. Lagi-lagi gue punya modal yang cukup. Iya. Modal pengetahuan karena kuliah. Iya. Modal bekerja di industri yang sama industri hiburan kan. Gue ngerti industrinya, gue ngerti apa sih ups and down-nya, gue ngerti, gue udah pernah tour sama mereka segala macam gitu kan. Gue bahkan sering datang ke studio ngeliat mereka rekaman. Jadi gue udah dunia yang tidak jauh gitu, sehingga nggak kaget. Yang kaget itu adalah gue harus bernyanyi pada sirkuit, kalau orang balapan langsung sirkuit nasional gitu. Partner gue Andra sama Tepi, dua-duanya udah pembalap lah gitu ya. Sementara gue yang anak kemarin sore kan, jadi gue yang rada dredak juga sih. Sementara manggungnya Backbone bukan yang, walaupun pertama panggungnya mungkin kecil, penontonnya mungkin nggak terlalu banyak, tapi beberapa kali penonton langsung ribuan. Langsung gitu kan. Jadi gue lebih PR-nya gimana ningkatin performance gitu. Sama mempertanggungjawabkan apa yang sudah gue rekam, gue bawa ke panggung. Kalau rekaman kan cenderung selalu sukses, karena kan waktunya juga lebih enak gitu. Tinggal di retake. Ada retake, terus nggak real time gitu kan. Ini kan real time gitu. Tapi gue nggak punya masalah untuk tampil di depan publik. Karena pekerjaan. Punya pengalaman juga. Gue nggak punya masalah berbicara dengan pers, karena gue orang pers. Gue tidak punya masalah untuk berbicara dengan banyak orang. Jadi gue bagian itunya gue bisa handle. Tapi nundukin diri sendiri bahwa you can do it, itu yang sulit. Ketenaran menjadi masalah nggak? Enggak. Karena gue nggak tenar amat juga. Tenar kali, gila kali. Ya dibandingin gue sebagai penulis masih high, jauh dong. Sebagai penulis high, iyalah orang cenderung lebih kenal gue. Minimal dia kenal muka gitu. Tapi sampai sekarang orang sering manggil gue Andra, Del. Berarti kan gue nggak Andra yang nggak ngetop. Berarti kan gue Andra yang nggak ngetop. Dua-duanya dong. Itu bagian yang lucu gue sama Andra, suka ketawa-tawa soalnya. Ya kan nama bandnya Andra. Kalau mungkin nama bandnya cuma The Backbone, lo panggilnya Backbone. Mungkin panggilnya Mas Backbone gitu. Kalau dia nggak tahu namanya gitu kan. Ada orang yang tahu, Mas, saya tahu Mas vokalisnya Andra di Backbone, tapi saya nggak tahu namanya siapa ya. Oh, Dedi gitu kan. Nah beberapa yang manggil gue pikirnya namanya Andra di Backbone. Oh, ini namanya Andra. Padahal yang lebih legend ada di sebelah gue gitu, yang punya bandnya gitu kan. Nah sering kejadian lucu misalnya kayak di bandara gitu atau di mana tempat umum lah. Ada jalan terus ketemu orang, Mas Andra foto ya gitu. Gue lagi jalan sama Andra nih. Ya kan Andra merasa pertama ngomong sama dia kan, oh iya silakan. Terus tiba-tiba fotonya sama gue. Terus Andra yang langsung, ya sini saya fotonya sama Mas Andra. Sama Andra malah sekalian digituin, Mas Andranya yang ini nama saya gitu. Gue karena di awal-awal tuh ya karir gue sering kan memperkenalkan diri kan. Oke, nama saya Dedi Lisan, ini Andra Ramadan, ini saya itu. Turun panggung, Mas Andra. Tetap Andra ya. Jadi kalau ketenaran, ya nggak biasa lah maksudnya. Tapi kan perlakuan orang beda. Saat lo ada di industri itu dengan karir lo sebagai wartawan, lo ngerti banget sama semua seluk-beluknya. Tapi begitu lo ada sebagai performernya, perlakuan orang kan beda deh. Ya, yang agak beda di awal-awal adalah ketika misalnya waktu album pertama kali rilis, kemudian banyak presscon, presscon event atau presscon ketika rilis album, banyak wartawan begitu ngeliat gue yang ya bertanyanya jadi nggak ece-ece dong. Iya. Karena gue tahu ketika presscon atau apa, gue sebelum lu bertanya,
gue udah tahu lu mau nanya apa. Kalau perlu lu nggak usah nanya, gue ceritain dari A sampai Z. Kayak gitu kan. Tapi kan nggak enak gitu kan. Kesannya lu sombong banget sih, sok tahu banget. Kan belum tentu juga gitu. Itu satu. Yang kedua, Andra beberapa kali yang karena Andra orangnya lebih kalem, dia suka yang lo aja yang ngomong gitu, lo aja. Karena kalau Andra yang ini harus lo, karena tapi kalau yang ini misalnya ini pertanyaannya yang kurang enak nih wartawannya, udah sini gue handle. Jadi kalau bagian-bagian yang sulit gitu, yang butuh gimana, gue yang sikat gitu. Itu satu. Kalau perlakuan beda dengan sendirinya itu kan it comes with the job. Iya, betul. Tapi sebagai wartawan waktu itu karena gue bawa nama Hai, gue tuh juga punya privilege karena high-nya. Karena high-nya. Ketika masuk ke industri, ketemu label, ketemu artis, ketemu macam-macam. Oh, wartawan Hai nih. Iya. Dianggapnya lebih punya kasta gitu yang lebih bagus lah, karena track record Hai yang begitu lama udah dibuat itu. Sehingga kalau Hai mau ngejar narasumber misalnya tinggal telepon, ya kayak gue mau telepon Dewa, gue telepon aja Dani. Dan gue ke studio ya, gue mau dengerin bocoran album, ya udah datang. Ros gini misalnya siapa, atau Fadli atau Piu gitu. Jadi itu udah dapat duluan gue. Jadi yang mungkin agak berbeda ya mungkin orang awam yang tadinya nggak kenal menjadi kenal, menjadi tahu. Tapi nggak masalah, lo bisa menghandle. Kan banyak orang yang alhamdulillah sih. Pertama mungkin gue masuk Backbone di umur yang udah matang. Gue umur 30 masuk Backbone. Kalau misalnya lulus SMA gitu, tiba-tiba direkrut Andra, terus langsung berlari kencang, datang semua kan, uang, fame segala macam. Mungkin gue ngaco kali, minimal ya di Playboy gitu. Ini karena kalau obat-obatan kayaknya gue alhamdulillah gue nggak suka kayak. Tuh lo Hanko lo. Iya kan, batuk, obat, jamu sebelahnya kopi selama jamu. Obat-obatnya obat jamu, buat stamina. Lo Hanko, iya. Tapi mungkin lo jadi agak lebih kalem menerima semuanya karena lo udah tahu segala sesuatunya. Betul. Tinggal lo ada di situ sebagai yang pelakunya gitu. Mentalitas gue adalah gini waktu itu. It just another job, itu satu. Ini nggak ada bedanya kalau gue keluar dari Hai, kemudian gue masuk agensi iklan. Dari Hai gue pindah ke kreatif TV, yang masing-masing punya tuntutan yang berbeda-beda, sehingga gue dituntut untuk meningkatkan performa gitu. Nah gue masuk itu juga kayak gitu. Bedanya ini adalah pekerjaan gue langsung dinilai saat itu langsung kalau gue manggung segala macam. Jadi kalau suara gue jelek atau gimana langsung di tempat dinilai gitu. Pressure-nya di situ gitu. Dan gue mesti ngasih performance juga ke Andra kan. Andra kan as a leader gitu. Jadi beda karena ini bukan band organik gitu yang semua orang kayak let's say kayak Silon Seven atau kayak Dewa gitu. Kan band organik. Kalau gue kan memang berangkatnya dari ide besarnya Andra gitu. Jadi gue hadir walaupun gue member tapi gue backbone-nya Andra. Andra, backbone-nya tuh gue dan Tepi gitu. Gitulah kira-kira. Andra kan ada Dewa, terus Tepi Dead Squad. Itu dia udah Dead Squad? Udah, Dead Squad tuh duluan. Dead Squad tuh duluan baru Andra and the Backbone. Maksudnya Dead Squad tuh udah ada duluan. Dia udah ada di sirkuit metal udah lama kan tadi. Iya. Nah kalau job gimana itu? Ya bentrok-bentrok banyak gak sih? Awal-awal sih enggak ya. Kalau sekarang karena Dewa lagi 30 tahun ini, apalagi juga karena kita masih adjusting setelah pandemi ini kan, agak banyak off-nya nih Backbone, tapi alhamdulillah sih udah lumayan normal lagi. Karena Andranya kalau ada bentrok Andra sama Dewa. Kalau bentrok sama Dewa dan Dewa duluan, ya Dewa yang diambil. Andranya nolak. Andranya nolak Backbone. The Backbone-nya tuh nolak job itu atau ganti? Enggak, ditolak. Karena kan Andra and the Backbone masa nggak ada Andranya? Gue pernah Abdel teman nggak ada Abdelnya. Lu sentimen sama teman. Iya. Sering kita hampir baru sekali kita tampil Andra and the Backbone sama Andra. Itu pun jatuhnya bukan show
show, bukan nyebutnya bukan show reguler ya, bukan show yang kayak di panggung gitu-gitu ya, maksudnya acara wedding, teman minta bantuan, Backbone main dong di acara ini, tapi Dewa waktu itu padahal Dewa lagi di Jakarta, Dewa main di bengkel, terus jamnya bentrok, mungkin kalau jamnya nggak bentrok mungkin Andra masih bisa sempetin, ini terlalu mepet jalanan segala macam, akhirnya kita temen minta izin, boleh nggak Andra nggak ikutan gitu, kata Andra, ya udah nggak apa-apa, santai aja, wedding doang kan nggak apa-apa, santai aja, ya udah kita main, cuma satu-satunya. Diganti gitarisnya? Iya. Pakai siapa kalau itu? Ada kebutuhan waktu itu ada teman kita namanya Denny, jadi yang absen waktu itu 2, Andra dan pemain bassnya Additional Backbone, karena Additional Backbone sekarang itu termasuk tim produksinya Dewa 19. Oh. Dia sound engineer soalnya. Iya. Jadi ada 2 orang yang absen, jadi ada Andra dan Wawan waktu itu diganti. Yeah. Cuman itu sih, sisanya sih so far nggak pernah masalah. Karena dulu awal-awal ketika Backbone kemudian rilis, kemudian jalan, Dewa terjadi perubahan kan, Once keluar, terus kemudian Tio keluar juga, Dewa praktis nggak ada vokalisnya, kemudian ada show tuh cuma show reunian gitu yang diambilnya weekday, weekendnya tuh Backbone selalu jalan. Oh, malah jadi sempat lebih banyak Backbone daripada Dewa. Betul. Tapi dengan billing yang lebih rendah daripada Dewa 19. Iya. Itu yang lagu Sempurna yang milih untuk jadi single. Andra nentuin gak gue pengen ini single atau dari label? Label itu minta single Sempurna jadi single pertama sebenarnya. Album pertama. Tapi kita waktu itu minta Andra waktu itu jangan Sempurna, kalau Sempurna rilis orang akan ekspektasi lagunya begini semua nih gitu. Kita mau kasih kenalinnya as a power pop trio gitu kan. Orang nyebutnya rocker lah segala macam. Kita nyebutnya, kita ini sebenarnya power pop aja gitu. Gitarnya aja banyak gitu. Terus lagu Musnah yang pertama. Dan itu sukses menancapkan image bahwa ini 3 cowok, lagunya energik gitu. Setelah itu, nah yang agak, tapi Sempurna agak telat keluar sebenarnya. Maksudnya ketika aturan macam secara strategi gitu, misalnya kita lagi pick tuh Sempurna keluar harusnya. Jadi Sempurna itu menurut gue lagu itu luar biasa bagus, dan gue sangat bangga ada di situ, sampai saat ini masih jadi lagu yang ikonik gitu. Tapi secara potensi lagu itu bisa lebih dahsyat dari itu sebenarnya. Kalau strategi marketing, benar. Iya. Musnah tuh yang sakit hatiku. Itu jadi anthemic banget, itu sering jadi lagu pamungkasnya di akhir show. Karena emang model vokal lo bisa bening dan bisa pecah. Ya, salah satu keunikannya kalau kata gue gitu ya. Salah satu mungkin yang membuat gue lolos jadi vokalis Andra di Backbone, karena Andra kasih gue lagu pair 2 itu kan, lagu pelan sama lagu yang energik. Kalau mungkin gue kuat cuma di pelan doang gitu, mungkin sama Andra kayaknya nggak bisa nih gitu. Tapi karena gue lolos dua-duanya, ya udah. Jadi gue bisa dua-duanya. Memang diminta seperti itu atau lo explore lo pas lagi dikasih sampelnya lo explore? Oh enggak, Andra yang kasih, ini 2 lagu lo pelajarin, Musnah dan Perih juga. Gue nggak tahu waktu itu judulnya apa. Ini lagunya kenceng sama lagunya pelan. Kalau nggak salah ya waktu itu. Perih atau Selamat Tinggal, pokoknya 2, satu pelan, satu. Yang gue inget yang kencang tuh Musnah, satu lagi kalau nggak salah sih Perih judulnya. Sekarang. Lo lagu yang paling lo suka apa sih? Semua, di antara semua lagu. Wah, susah juga ya. Susah ya kayak gitu ya. Tapi yang kayaknya gini, karena pertama setiap gue lagi misalnya kan lagi nyetir atau lagi di rumah, gue dengerin lagi. Terus kalaupun lagunya nggak populer, nggak ngetop Sempurna atau Tak Ada Yang Bisa atau Musnah, lagu ini punya keistimewaan yang orang mungkin orang sayang lagu ini ya, nggak dapat potensi gedenya, padahal lagu ini bagus sekali loh, karena quality controlnya waktu di studio tuh tinggi gitu. Gue ngerti Andra waktu itu mikirnya begini, alatnya ini gitu ya. Tapi ya lagu apa ya? Kalau Sempurna tuh nggak mungkin kalau nggak dimasukin ya. Tapi kan orang lu nggak bosan ya lagu Sempurna? Bosen. Sama seperti gue dengar Dani ditanya paling nggak demen kalau main Kangen. Karena terlalu sering mungkin akhirnya. Bisa jadi, tapi
Gua mungkin orang dulunya bullshit lo pasti. Gua belum bosan sih buat lagu sempurna. Sampai saat ini. Karena gua merasa bukan penyanyi yang sempurna. Gua nggak panutan gua tuh Once lah untuk nyanyi. Ari Lasso tuh the best singer gitu. Ari Lasso sama Once buat gua lah yang cowok. Di genre yang sama lah sama gua gitu ya. Yang kalau nyanyi tuh deliver top notch gitu. Flawless gitu. Kayak Andra main gitar tuh flawless. Gitaris nomor 1 buat gue Andra. Kagak pernah salah. How do I know? Tiap gua manggung di ear monitor gue tuh ada suara gua yang di ear monitor gue tuh cuma suara gitar Andra, drum sama suara gue. Yang lain tuh gue udah bocoran doang. So I know exactly gitu. Kalau Andra miss atau enggak pasti gue tahu. Dan dia nggak pernah miss. Sempurna berarti. Lu bayangin lu punya partner kayak gitu kan pressure kan? Iya. Di satu sisi gue punya guide supaya nyanyinya supaya nggak false gitu. Di sisi lain gue nggak boleh salah nih karena my man sebelah nih flawless gitu. Nah karena gue gue kadang suka off. Ada beberapa manggung yang off day gitu ya, yang nggak sempurna nih. Gue pas turun ponten 8. Ponten jadul banget nih. Nilai gue cuma 8 nih atau 9,5 gitu. Gue suka nilai diri gue sendiri gitu. Nah karena gue sering kali nggak merasa perfect, membawakan selalu perfect. Jadi gue kalau bawa lagu sempurna tuh berusaha deliver selalu perfect sehingga itu mungkin yang bikin gue jadi nggak bosen gitu. Gitu sih. Ya sempurna mungkin masuk lagu yang paling ada kayak lagu ada lagu yang susah banget bawainnya karena tinggi banget. Ada di album kedua kalau salah. Hanya Dirimu album pertama, album 1 ya. Lupa gue. Kita udah punya 5 album soalnya lupa gue. Kita contohkan aja Del. Gue terbiasa mendownload yang kalau dulu namanya yang the best of. Kalau di Apple kan ada esensialnya. Betul, esensial. Apa judulnya? Gak ada di sini, di esensial. Nggak masuk karena emang Song for You nih oke. Gue suka lagu ini. Want you to know I'm a man gitu. Nah ini dia. Ini buat soundtrack film dulu. Ini gue seneng karena gue tracking vokalnya udah lebih, rasanya gitu udah lebih pinter. So gue tahu mana kelemahan gue, mana kelebihan gue. Kalau awal-awal kan gue cuman berusaha memenuhi body lagunya seperti apa gitu. Kalau sekarang nih gue udah tahu gitu. Jadi ini yang sini gitu. Kalau gue paling demen itu yang Main Hati. Sederhana tapi manis gitu. Anjir ini lagu. Ya ini salah satu lagu yang dahsyat sih. Iya. Dan Andra punya kredit tuh Andra yang intronya kan emang dari dia. Lagunya dia juga. Tapi kan Andra kan terbuka waktu ini intronya anaknya yang mana ya? Ini apa ini ya? Waktu itu gue merasa yang intronya jangan yang ini Andra gitu. Terus ke Andra ya lagi-lagi pengalaman dan jangan terbang Andra. Enggak ini nih intronya yang ini aja. Dan ternyata intro itu kan jadi kuat kan ketika mulai teng orang langsung wah gitu. Sama kayak Sempurna begitu mulai teng orang nggak perlu kasih tahu lagunya apa, orang udah tahu. Jadi ya itu jam terbang. Nah itu yang membuat dia jadi produser lah kira-kira gitu. Tapi lagu memang semua ditulis oleh, hampir semua lagu Andra yang tulis, kalaupun enggak mulainya dari dia. Kayak di album gue berapa ya, album 3 atau 4 gitu, gue banyak bikin lirik tuh. Terus tapi di album kedua Hitamku itu gue ikut bantuin liriknya Andra. Jadi liriknya tuh gue yang bikin. Tapi lagunya lagu Andra. Uniknya tuh Hitamku itu sebenarnya sudah ditulis Andra jauh sebelum Backbone terbentuk. Jadi Andra kan sering bikin lagu kan. Tapi nggak dimasukin ke Dewa. Betul, karena ketika dibawa ke forum kurang Dewa nih misalnya gitu, disimpan. Nggak apa, dia kan orangnya, oh ya udah apa gue simpan. Album pertama kita bikin, dia lupa punya lagu Hitamku karena Andra bukan tipe yang musisi yang di rumah ada studio terus direkam satu-satu. Sekarang sih dia begitu ya, dulu dia nggak gitu. Dia mungkin cuma rekam di recorder atau ditaruh di kepalanya aja gitu. Tiba-tiba pas album kedua kita bikin, gue ada lagu nih, gue baru inget ya bikin. Lagunya bagus, ya udah tulis.
bikin liriknya, ya gue bikin liriknya. Iya. Nah dari 3 orang ini beda-beda semua ya tipikal orangnya. Lo, Tepi, sama Ya, Andra. Secara general sih kita sebenarnya punya common sense yang sama ya, punya kesukaan yang sama gitu. Ya music wise kita seneng yang mirip-mirip, film, makanan, nongkrong, pergaulan, hampir ada di kolam yang sama gitu. Tapi secara personality trait mungkin agak beda gitu. Misalnya kayak Andra orangnya lebih ke dalam gitu. Misalnya Tepi kan dengan tongkrongannya orang mikirnya ini orang serem, padahal enggak, bodor juga gitu. Sementara gue kan karena pekerjaan gue lebih apa ya? Outspoken gitu. Iya. Selain tuntutan, lu bayangin kalau gue kayak Andra juga tuh sampai ngobrol di panggung. Iya. Iya kan? Tapi ketika kita ngumpul gitu, itu Backbone tuh unit yang solid, lucu banget ya. Kita tuh bisa ketawa-ketawa yang ngakak-ngakak nggak jelas gitu. Maksudnya mungkin kalau ketemu orang atau misalnya lagi jalan tuh kayaknya orangnya dingin ya, kalem-kalem gitu. Ya memang kita begitu, nggak suka yang pecicilan gitu. Tapi kalau udah di dalam kayak kita nongkrong begini nih, baru ketahuan orangnya ya bocor-bocor juga. Gitu. Andra juga? Termasuk Andra. Andra itu orang yang sangat lucu sebenarnya. Tapi kan dia bukan tipe yang outspoken ya, maksudnya dia lucu. Dia kalau lagi ngumpul sama Ari Lasso gitu, ya ketawa-ketawa terpinggal-pinggal kayak kita nongkrong aja gitu. Memang nggak banyak lingkarannya gitu. Iya. Hanya di circle tertentu dia bisa ngeluarin itu gitu. Betul kan. Dan secara natural juga dia emang orang tipenya yang orangnya pendiam kan. Iya. Album baru ada, kita lagi mungkin sejak perubahan dari analog ke digital, kayaknya secara sadar kita mengubah strateginya gitu, nggak lagi bikin album, kita bikin single. Udah gitu kan Backbone going indie kan. Setelah setelah kontraknya selesai sama Universal Indonesia, kita memutuskan going indie. Udah ada 4 single seingat gue kita yang rilis sendiri. Nah ini single kelima nih mestinya. Udah selesai dibuat, kita udah selesai mastering nggak usah. Kita lagi mau bikin video klip terbaru. Mungkin pokoknya tahun ini rilis dalam bulan-bulan terdepan kali ya. Iya. Kalau dilihat dari umurnya kan udah pada tua ya, Andra ya. Matang. Iya, udah pada matang ya. Sama anak-anak musik yang masih muda, lo ada ini gak? Apa tuh? Gap gak? Gap secara nggak personal ya, bukan ya? Ya kalau personal kan karena kita nggak kenal ya. Karena ada beberapa yang kenal tapi banyaknya kita nggak kenal gitu. Yang kedua mungkin ada beberapa yang mereka kan jadinya sungkan gitu kayak ngeliat kita senior gitu. Gue sampai hari ini nggak ngerasa gue senior soalnya karena gue selalu benchmarknya sama Andra. Yang senior sama Andra. Gue mah bukan gitu. Gue masih ngerasa gue anak kemarin sore sampai hari ini. Mentalitas itu tetap gue bangun supaya gue juga nggak cepet puas juga gitu. Benar. Terus yang kedua, karena gue nggak bergaulnya kan akhirnya sama yang satu angkatan gitu ya. Misalnya kayak sama anak-anak ungu gitu gue kenal baik. Naif tuh teman-teman baik gue semua. Sama anak-anak padi. Kalau Dewa udah jelas lah. Kemudian Sila gitu sama Eros sama Duta gitu. Kalau mereka mah kan kenal sama gue dari zaman gue di High gitu. Sama Gigi. Gigi tuh senior tuh, termasuk Thomas. Kolot beneran. Bahkan ada beberapa teman-teman musisi yang masih menyimpan nomor handphone gue di High. Karena nomor gue nggak ganti-ganti sejak gue zaman di High. Nomornya gue masih pakai itu. Nomor itu dari tahun 2000 sampai sekarang. Berarti lo nggak pernah, salah satu tanda bahwa tidak pernah terlibat pinjol itu. Nomornya nggak di blacklist. Atau sengaja diangusin supaya nggak dikejar. Itu nomor dari tahun 2000 gue pakai. Iya. Nah, yang lo lihat ada gapnya gimana? Gue malah ngelihatnya gini. Ini keluar ilmu high-nya nih. Iya. Sejarah tuh sama kayak fashion, termasuk musik. Berulang aja terus. Recycling. Karena there is nothing new sebenarnya. Tinggal persoalan, tinggal customize, kemudian tweaking gitu-gitu kan. Nah, anak-anak sekarang tuh menurut gue
pandai sekali mengeksekusi ide-ide mereka aja gitu. Karena fasilitasnya juga pertama udah itu ada. fasilitas, Ya. kedua mereka jauh lebih pintar karena arus informasinya nggak kayak zaman kita kuliah dulu misalnya gitu kan. Sehingga ilmu yang tadinya musik kita kulik, gua kayak baca berita-berita band luar aja mesti beli majalah-majalah yang luar itu kan. Kalau sekarang kan lagi orang yang ngasih info di Twitter dan di Instagram. Tapi secara apa ya? Kadang-kadang gue kayak ada anak sekarang gitu bikin lagu. Gue tahu nih influence dari mana. Karena sama. Iya. Oh 80s ya. Oh dia ngambil dari sini. Dia pasti dengerinnya ini gitu. Kayak sekarang nih gue seneng, salah satu yang gue suka ada Pamungkas. Shout out buat Pamungkas. You did a great job gitu. Album keduanya dia tuh gue nggak sengaja dengernya di Spotify waktu itu. Di random gitu, lagu siapa nih? Langsung di kuping gue langsung nyangkut, lagu siapa nih? Langsung gue berhenti di mobil, gue cari, oh Pamungkas. Gue klik, oh dia ada album, ini ternyata yang gue denger tuh lagu di album pertamanya, terus gue denger album keduanya, bagus banget nih anak bahasa Inggris semua gitu, dan bahasa Inggrisnya juga bagus. Bagus ya. Karena gue penulis, gue ngerti, oh ini diksinya oke nih, cara dia milih kata-katanya, vocabnya bagus. Terus Randy Pandugo gue dengerin juga, Randy pemain gitar yang jago gitu. Terus ada Hindia itu juga asik tuh. Gua ngerti dia, ya, mudah-mudahan gua nggak salah tahu. Dia dengerinnya yang mana nih, band-band 80 yang mana yang dia dengerin. Gua bisa memetakannya gitu. Terus kalau band baru siapa ya? Kalau yang baru band, gue ya Hindia soalnya jatuhnya bukan band. Kalau yang baru gue nggak terlalu ngulik sih kalau band baru. Ada beberapa sih. Tapi lu update informasi musik ya? Masih lo update nggak tahu yang selewatan datang aja? Iya masih. Gue masih walaupun secara selera baliknya ke tempat yang sama, akhirnya throwback juga gitu. Tapi gue berusaha keep it up gitu. Yang membuat gue agak nyaman adalah ternyata mereka sebenarnya tidak totally new gitu maksudnya. Bukan yang tiba-tiba EDM kan agak baru lah. Iya. Tapi maksudnya ini sebenarnya sama kok, cuman beda eksekusi aja gitu. Lu pernah dengar Oslo gak? Pernah. Oslo Ibrahim. Tahu gue. Gue sampai enak banget lagunya. Gue sampai nonton YouTube-nya. Gue sebagai penyanyi gue iri dengan orang-orang kayak Pamungkas, kayak Randy, kayak Oslo. Selain mereka jago bikin lagu, mereka main instrumen dan mereka bikin direction yang tahu mereka mau ngapain gitu. Itu bahkan mereka kayaknya udah dipikirin penampilannya, sepersis, outfitnya gitu. Persis. Jadi masuk banget lagunya sama gaya dia. Iya. Terus dia tampil di tempat umum yang bisa dilihat orang, dia nge-brand image dirinya tuh pada pinter-pinter anak sekarang. Ya. Itu yang mungkin generasi Jurassic Park kayak gue gitu yang perlu belajar gitu. Gua mungkin mudah untuk menerima influence musik baru, tapi pendekatan kepada cara socializing-nya itu loh, kayak promote-nya, terus bagaimana approaching gitu kepada audiensnya, itu yang sulit karena kan kayak Instagram aja. Gue suka liat Instagram, itu jadi alat gue untuk stalking orang-orang yang gue gemari kayak John Mayer gitu. Gue seneng banget sama John Mayer. Terus siapa gitu gue liat Instagramnya gitu tuh. Tapi gue juga karena seliweran, gue ngeliat anak-anak ini pandai sekali mengelola akun sosial medianya. Gue posting aja males. Iya, gue juga seneng lihat. Paling bubur yang gue posting. Iya, lu kan beda, lu kan brand ambassador. Gue sih curiga lu nggak punya saham di situ. Gue ITC nggak ambassador sih. Jadi kayak gitu-gitu. Anak-anak itu pintar ya. Mereka lahir ya kayak anak lo lah. Mereka lahir ketika internet udah ada. Ketika wifi adalah sebuah keniscayaan, sebuah hal yang biasa, sama kayak air di galon nggak boleh habis. Iya benar juga. Karena kita kan enggak, kita generasinya warnet. Iya, wartel malah. Wartel. Gue ngalamin tapi nggak pernah gue pakai sih. Gue telepon umum gue, telepon kartu. Iya, telepon kartu. Yang bolong kan kalau ini kan. Itu loh. Kalau gue koin, ditarik lagi. Iya. Ini di antara 4 yang paling lo suka yang mana? Nomor 1 The Beatles pasti. The Beatles. The Beatles tuh
gue selalu bilang The Beatles tuh, padahal ya kalau ngikutin sejarahnya, padahal selain mereka jago gitu ya, Beatles tuh sebenarnya beruntung karena di tahun itu sebenarnya yang musik kayak mereka tuh banyak di awal karir ya. Mereka baru berkembang kan di yang Revolver ya, pokoknya yang ketika mulai lagunya mulai ajaib-ajaib itulah. Sehingga kalau musik pop dunia adalah sebuah lemari gitu, satu laci udah diambil duluan sama Beatles ya. Sehingga semua orang yang bikin tinggal nyontek aja ke Beatles. Beatles udah pernah melakukannya, tinggal diikutin aja. Nomor satu pasti Beatles. Masa muda gue pasti relate-nya ke Metallica karena kan 93 album Black kan. Black album ya. Itu kayaknya hampir anak muda di zaman itu dengerin. Walaupun gue nggak sempat nonton mereka di Lebak Bulus. Nggak boleh sama nyokap gue soalnya. Gue nonton dan biasa nyokap kan bahaya lah gini. Hari gue nggak berangkat. Gue nonton Metallica 2000. Nonton Metallica beneran itu di GBK. No, di Jepang. Oh, ke Jepang anjing. Thanks to High. Ya. 2006 Metallica itu main di Summer Sonic Festival di Osaka sama di Tokyo. Gue dikirim ke Osaka. Itu 20 tahun anniversary Master of Puppets. So the whole show mereka bawain semua lagu Master of Puppets. Iya. Tapi yang bikin dia udah Maturjilo. Semakin banyak penggemarnya Black Album karena sedikit lebih soft gitu ya. Black Album itu Bob Rock sukses mentransformasi mereka dari speed metal menjadi metal mainstream lah. Sehingga orang jadi lebar pendengarnya sehingga ya ada Nothing Else Matters segala macam. Dan sampai sekarang lagu itu masih keren banget. Kalau Queen itu mirip Beatles sebenarnya, lebih ke reference ya. Maksudnya Freddie ajaib lah menurut gua nyanyinya. Tapi Brian May sama Andre nggak sih? Kayaknya secara persona ya. Maksudnya gimana? Pendiamnya atau main gitarnya? Kalem terus kayaknya pitch-nya sempurna terus gitu ngeliatinnya. Kalau Andra tuh sebenarnya mirip kayak gue dalam artinya gini. Dia tuh dengerin banyak dari semua genre, semua musisi. Dia dengerin banyak sama kayak gue gitu. Nah, cuman Andra tuh besarnya di era hard rock sebenarnya. Makanya gitaris panutan dia tuh sebenarnya ada di era hard rock itu. Nah, kalau kayak Brian May kan karena memang dia one of the pioneer. Enak banget begitu ada si Dewa yang udah agak ke Queen-Queenan tuh. Iya. Enak banget mainnya. Betul. Tangannya gue juga bingung sih sama orang itu, ajaib sih. Dikasih gitar apa aja, terus kita denger keluar di amplifier, speaker atau di hasil rekaman. Kita udah tahu itu yang main Andra. Pasti mau pakai gitar apa, merek apapun. Dahsyat kan. Sementara kan kalau vokalis kan meskipun punya color yang unik, mic-nya jelek, suaranya jelek. Iya, betul. Mic-nya bagus, nggak bikin serta-merta suara lu bagus. Tapi paling nggak kedengarannya lebih bener gitu. Tapi kalau Andra dikasih gitar merek apapun gitu, ya asal jangan gitar yang rusak gitu ya. Dia main, memang dahsyat sih. Dahsyat ya. Rolling Stone itu gue sebenarnya nggak terlalu relate. Maksud gue gini, gue pertama kali denger Rolling Stone tuh dari album kompilasi bajakan zaman dulu, lagu apa sih? Honky Tonk Woman? No. NJ, ya. Itu kan ada di album kompilasi itu, salah satunya lagu itu terus. Tapi belakangan gue suka ada beberapa yang gue dengerin memang dahsyat sih. Iya. Menurut gue dia tidak ada orang yang sempurna mengcover dia. Kalau Beatles ada masih orang yang bisa. Betul. Kalau dia kayaknya susah ya di covernya ya ininya. Main gitarnya segala macem. Ya termasuk ya salah satu yang paling unik sih. The Most Legend kali memang kalau dari empat ini mungkin one of the most legend ya memang Rolling Stone ya. Dan dia bisa dibilang ke orang-orang karena kan relatif nggak jauh kan lahiran antara Beatles sama Rolling Stone. Mick bisa bilang Beatles bubar, gua enggak. Iya. Bener. Kan mereka bubar lama banget kan. Walaupun Beatles ngasih meletakkan batu dasar atas ilmu-ilmu pop gitu ya, musik pop, tapi lu bubar, gua enggak. Bahkan lagi konser. Gila. Emang lagi konser dia. Gue pernah lihat dokumenternya main di bukan Maracana, Copacabana. Waktu itu di Discovery atau di mana gitu. Memang dahsyat sih. Oke lah.
Dedi Lisan, terima kasih. Thank you Abdel, Sudah King hadir Abdel. di sini, sehat terus. Akhirnya sama-sama Abdel juga wawancara biar terus. Amin ya Allah, ya. Mudah-mudahan semakin sehat, makin berkah hidupnya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.